Mini PC udah segahar ini. Yakin mau beli PS5 Pro? Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di samping kita ini sudah ada sebuah mini gaming PC yang kalau dilihat guys ya, untuk desainnya ini lebih mirip sama konsol nih dibandingkan PC. Untuk ukurannya ini juga lebih simple ya kalau dibandingkan dengan PS5 Pro. Tapi kalau untuk speknya ini gila nih, pakai AMD Ryzen 9 dengan GPU Nvidia RTX 5060 desktop GPU. Yang untuk harganya ini juga masih masuk akal guys ya. Dan yuk kita lihat ada apa aja di paket penjualannya. Nah jadi seperti ini guys untuk boxnya ya. Kita langsung unbox aja. Jadi di dalamnya ada box putih yang isinya ada kabel power, ada kabel HDMI, ada buku panduan singkat dan kartu garansi, ada stand, ada heatsink kalau mau tambah SSD, dan tentu aja ada unit mini PC-nya. Dan ya seperti ini ya, aku udah pasang stand. So desainnya ini lebih mirip konsol ya ketimbang PC. Dan ini perbandingan nih kalau disandingkan dengan PS5 Pro. So lebih simple ya guys ya. Nah untuk lebih detail lagi, di atas ini ada start button, yang di bawahnya ada USB Type A, terus ada USB Type C dan audio 3,5 mm combo jack. Untuk di bagian atas ini ada 3 display port, terus ada HDMI, ada USB Type C, ada 2 USB 3.2 Type A, ada port Ethernet, terus ada power input dan juga untuk switch powernya. Kalau koneksinya guys, ini udah Wi-Fi 7 dan punya Bluetooth 5.4. Nah lanjut buat speknya sendiri, Minis Forum Atomen G1 Pro ini pakai prosesor AMD Ryzen 9 8945HX, punya 16 core dan juga 32 threads, yang maksimal boost clocknya ini up to 5,4 GHz. Untuk RAM-nya sendiri ini 32 GB SODIMM guys ya, DDR5 5200 MHz. Yang untuk storage-nya ini 1 TB SSD PCIe Gen 4. Yang untuk speed SSD bawaannya ini udah lumayan kenceng guys ya. Jadi read-nya di 6000-an MB per second dan write-nya di 5200-an MB per second. Yang untuk unitnya ini bisa dibuka guys ya, dan di sini terlihat ada power supply 350 watt. Terus ada fan guys ya, jadi ini punya 5 heat pipes, dan ini guys ada Nvidia GeForce RTX 5060 low profile. Ini punya 8 GB GDDR6 VRAM guys ya. Yang untuk brandnya ini dari Gigabyte. Nah ini udah aku nyalain guys, jadi OS-nya ini udah pre-install dengan Windows 11 dan ada Minis Forum softwarenya. Jadi di sini kita bisa atur modenya ya, bisa untuk office mode, untuk gaming mode, sama bisa beast mode juga. Nah di mode beast ini TDP CPU-nya ini bisa 100 watt dan GPU-nya bisa 150 watt. Dan ini juga ada lighting mode ya untuk mengganti warna lampu RGB yang ada di mini PC-nya. Nah sebelum tes gaming ini ada tes benchmark guys ya. Aku coba Cinebench R23. Jadi multi core-nya ini bisa dapat 31 ribuan poin, sedangkan untuk 3D Mark Firestrike ini dapat 32 ribuan poin. Dan mini PC ini aku pasangkan dengan monitor Legion Gaming 4K OLED 240Hz. Yang pertama kita tes ada Forza Horizon 6. Ini aku set di resolusi 1440p dengan grafik preset ultra, DLSS quality dan frame generation 4 kali guys ya. Untuk FPS-nya ini bisa tembus 200 FPS. Tapi untuk rata-ratanya ini bisa dapat 165 FPS guys ya. Ini gokil. PS5 Pro gak bisa senikmat ini nih main game racing sampai 165 FPS. Tapi emang ya untuk resolusinya ini di 1440p. Makanya untuk game selanjutnya ini Black Myth Wukong aku coba set di resolusi 4K dengan preset very high, DLSS on dan frame generation 4 kali. Nggak nyangka nih, ternyata bisa dapat rata-rata di 160-an FPS juga. Ini di resolusi 4K guys ya, ini asli mantep nih. Bisa menggantikan PS5 Pro di gaming TV setup Ade review nih.
Dan ya langsung aja ini aku coba koneksikan ke TV guys ya, gantiin PS5 Pro, main pakai TV 4K 144Hz. Dan ini aku main game Sony guys ya, Spider-Man Miles Morales. Aku set di resolusi 4K dengan preset grafik high, DLSS quality dan frame generation on. Rata-rata ini bisa dapat 75 fps. Ini gokil ya, nggak nyangka mini PC sekarang udah seganas ini. Nah ini aku juga tes untuk God of War ya di resolusi 4K dengan preset grafik original DLSS on. Untuk rata-ratanya ini bisa dapat 85 fps. Untuk sistem pendinginnya juga bekerja dengan sangat baik guys ya, karena suhu CPU-nya sendiri ini di ruangan ber-AC ya, di beast mode gaming 4K. CPU Ryzen 9 8945HX-nya ini rata-rata di 87 derajat Celcius. Kalau maksimalnya sendiri yang tercatat ini di 93 derajat Celcius. Kalau untuk GPU RTX 5060 low profile-nya ini rata-rata suhunya di 66 derajat Celcius dan untuk suhu maksimalnya di 72 derajat Celcius. Nah untuk kesimpulannya, untuk punya PC dengan spek tinggi sekarang nggak harus rakit PC guys ya. Bahkan mini gaming PC sesimpel ini tapi speknya ini garang banget guys, dengan ukuran atau form factor yang seperti ukuran konsol bahkan lebih simpel. Tapi ini punya performa yang bener-bener buas guys ya. Game-game terbaru kayak Forza Horizon 6, bahkan game Sony aja main di resolusi 4K bisa lancar pakai mini PC ini. Dan ya ini tetaplah sebuah PC guys ya. Jadi nilai plusnya nih dibandingkan dengan konsol, tentu aja ini nggak cuma bisa dipakai untuk gaming ya, bisa dipakai untuk produktivitas, untuk office, untuk editing foto dan video, ini tentu aja juga lancar. Dan untuk opsi upgrade-nya, untuk RAM-nya sendiri guys, ini punya dual channel, ini bisa di-upgrade up to 96 GB. Yang untuk storage-nya ini SSD-nya ada dual slot guys ya, ini bisa nih di-upgrade up to 8 TB. Yang untuk harganya sendiri juga masih cukup masuk akal guys ya. Nanti aku set untuk link pembeliannya dari deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Nah kalau buat kalian sendiri nih guys, lebih milih mana nih? Apakah konsol, mini gaming PC, atau mending rakit PC aja? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.